Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak tahu. Ini hal yang aneh sebenarnya. Kenapa aneh? Biasa kalau umat berdoa kepada Tuhan, itu biasa toh. Kalau orang percaya berdoa kepada Tuhan, itu biasa. Tapi hari ini kita membaca dalam Alkitab yang dengan gamblang ditulis oleh Yohanes, Rasul Yesus, dicatat oleh Yohanes, khusus dalam kitab Yohanes yang diperuntukkan kepada orang-orang masyarakat Kristen yang ada di Yunani dalam konteks budaya Yunani Helenisme, Ada Tuhan yang berdoa. Bapak Ibu, kalau didoakan orang lain senang ya? Betul? Tergantung loh Pak Pendeta yang doakan. Kalau yang doakan orang yang sembarangan ya. Tapi kalau yang mendoakan itu orang baik misalnya, senang nggak Bapak Ibu? Kalau datang orang tua ke rumah kita, maka biasa kita daulat untuk pimpin doa kan. Doa amang, inilah berdoa. Ya, yang tadinya ada orang lain tapi karena ada yang lebih tua, yang lebih disegani datang, kita daulatlah berdoa. Misalnya kalau saya suatu ketika datang ke sebuah sel group, di sel group itu sudah ada yang mau memimpin doa gitu, tapi karena saya datang, udahlah Pak Pendeta lah yang berdoa gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini memang suatu kehormatan, bukan karena aji mumpung gitu. Nah Bapak Ibu saudara, orang tua mendoakan kita senang. Orang opungnya datang dari kampung mendoakan pahupunya kita senang, cucungnya kita senang. Tulangnya datang ke rumah mendoakan kita senang. Siapa kemarin wisuda? Santo, didoakan opungnya, doakan tulangnya, didoakan bapaknya, ditumpang tangani, ucap syukur. Kita bahagia, kita senang. Tapi hari ini Bapak Ibu saudara, Alkitab kasih sesuatu yang beda, yang gak pernah ditunjukkan di tempat lain. Ditunjukkan oleh kitab Injil. Yesus adalah Tuhan, berdoa buat saudara, buat saya. Mana ada konsep Tuhan yang berdoa? Yang ada adalah umat yang berdoa, betul? Betul nggak Bapak Ibu? Kita berdoa kepada Tuhan, umat lain berdoa kepada Tuhannya. Kita berdoa kepada Tuhan kita. Kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Begitupun orang Yunani, mereka berdoa kepada dewa berhalanya yang disembah. Mereka datang membawa hal-hal yang berharga untuk diserahkan kepada Tuhannya. Berdoa mereka supaya tanam-tanamannya subur, supaya mereka tidak terkena penyakit sampar, supaya mereka menang perang atau terlindungi dari penjajahan musuh-musuh, supaya mereka nggak kena kutuk, supaya mereka berhasil cari jodoh, cari kerja dan lain sebagainya. Mereka datang berdoa. Bahkan orang Yunani harus pergi, bahkan suatu ketika harus rela menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Skripsi saya tentang anak tunadaksa, Bapak Ibu. Skripsi saya tentang anak tunadaksa. Jadi katanya harus keluar dari pergumulan sendiri, itu baru tulisan itu bagus. Jadi saya tulis tentang tunadaksa, tinjauan Alkitab. Tapi dalam tinjauan historis, ternyata orang Yunani, orang Athena itu kalau punya anak cacat, maka anak itu dibawa ke gunung, dipersembahkan ke kawah gunung pada Tuhannya. Pak Ibu saudara-saudara, susah ya pindah-pindah. Tapi ini saya mau menyentak kita, menyadarkan kita, bagi kita yang tidak concern pada doa. Hari ini Alkitab bicara kepada kita semua tanpa terkecuali yang ada di sini.
Tuhan berdoa untuk saudara dan saya. Gak pernah ada di tempat lain. Hanya dilakukan oleh Yesus. Yesus gak hanya nantikan doa, mendengar doa. Yesus mendoakan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Bilang makasih. Karena ada Tuhan yang berdoa untuk umatnya. Baru Yesus. Kalau umat berdoa untuk Tuhannya banyak. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara, nanti kita melihat isinya. Kita harus belajar dari peristiwa ini. Tentu saja pertama, bagi kita yang malas berdoa, siapakah kita malas berdoa? Wong Tuhan saja kasih contoh berdoa. Amin. Jadi kalau kita bilang, ku mau sepertimu Yesus, tapi nggak pernah berdoa, hari ini bertobat. Amin. Karena Yesus pun berdoa, Dia tunjukkan doa. Kita bilang pria nggak perlu berdoa, saudara perlu bertobat. Yesus pria, dan Dia pria bertobat. Bapak Ibu, saya katakan tadi pada pertama, dalam bahasa Yunani itu kita susah belajar bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani, kata-kata Yunani itu ada gendernya. Ada gender feminin, ada gender maskulin. Feminin itu wanita, maskulin itu laki-laki. Jadi kata itu harus dilihat, ada gender feminin, ini bahasa maskulin. Nah, kita bilang bahasa Indonesia nggak ada gendernya. Bahasa Indonesia sama, kan betul ya, nggak ada gendernya bahasa Indonesia kan. Tetapi khusus doa ada gendernya, Bapak Ibu. Doa seringkali kita sematkan bergender feminin. Buktinya kalau kita pergi ke satu rumah, kita ngobrol di sana, ngobrol panjang lebar, si bapak pimpin dialog, apalagi kalau sudah nyerempet tentang politik. Mantap penjelasan bapak ini. Tapi giliran kalau gitu makanlah kita, tuan rumah lah bawa doa. Maka si bapak pun berkata, bikin mak, katanya. Jadi doa bergender feminin, politik bergender maskulin. Tapi itu nggak ada. Orang Kristen demikian harus bertobat. Kenapa? Karena Yesus laki-laki pria berdoa. Dia mencontohkan doa dan dia betul-betul bergantung kepada Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Pertama, berdoa seperti Yesus. Karena kan kita tadi bilang, ku mau sepertimu Yesus, berjalan seperti Yesus, bertindak seperti Yesus, berkata seperti Yesus. Bapak Ibu, kalau seperti itu aman dunia ini. Mengampuni seperti Yesus mengampuni, amin. Berkorban seperti Yesus berkorban, amin. Berat bilangnya. Bapak Ibu Saudara, berdoa seperti Yesus membuat kita mampu melihat kemuliaan Tuhan. Inilah misteri doa Yesus. Yesus berdoa, dan dari doa ini kalau kita analisa, kita melihat, Yesus berdoa dan doanya itu ajaib. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Bahasa-bahasa yang disampaikan dari awal tadi, Bapa muliakanlah dirimu, muliakanlah anakmu. Dia melihat kemuliaan, kuasa kemuliaan, bahkan melihat Tuhan secara utuh dari kekekalan, di dalam kekekalannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat teks ini, pasal 17, mari lihat Alkitab kita. Habis pasal 17, doa Yesus untuk murid-muridnya. Di sebelahnya pasal 18, apa Bapak Ibu? Judulnya, Yesus ditangkap. Jadi ini maksudnya surat ini ditaruh Yohanes. Peristiwa ini direkam oleh Yohanes. Lalu dituliskanlah oleh Rasul Yohanes ini. Yesus berdoa ketika dia sebentar lagi akan ditangkap, ketika dia akan dibawa ke hadapan Hanas, ketika dia akan disidang, diadili di hadapan Pilatus, ketika dia akan disalibkan masuk ke Via Dolorosa, bahkan ketika dia akan dihukum mati, ketika dia akan menderita. Sudah tahu Yesus, dia akan menderita. Sudah tahu, dia sudah ada dalam benakannya, dalam bayangannya.
tetapi dia berdoa, dan di dalam doanya itu dia berkata, Bapa, muliakanlah dirimu. Yesus melihat kemuliaan, bukan melihat penderitaan. Inilah kunci doa Yesus. Inilah yang harus kita terapkan juga dalam hidup kita. Kenapa? Karena ternyata orang yang berdoa akan fokus melihat Allah. Inilah doa yang benar. Doa yang benar bukan kita lakukan tekun, tetapi isinya hanya tentang kita. Itu doa yang kerdil sebenarnya. Tapi kadang lebih baik juga daripada tidak berdoa. Kita masih percaya berdoa, syukur. Tetapi mari kita tingkatkan. Tidak cukup hanya tekun berdoa kalau hanya berdoa tentang kita. Rajin berdoa tapi isinya hanya permintaan, hanya pergumulan kita pribadi. Orang di sebelah kita pun gak kita pikiri. Hanya aku Tuhan, aku susah Tuhan, aku butuh Tuhan, anakku butuh Tuhan, suamiku begini Tuhan, keluargaku begini Tuhan, anakku akan menikah Tuhan, dan seterusnya. Hanya itu doa kita. Tapi doa Yesus, perhatikan, dia akan dihadapkan pada penderitaan, tapi dia melihat kemuliaan. Makanya semakin orang banyak berdoa, hidupnya semakin mulia. Karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Dia berpaling dari penderitaannya. Sekalipun di hadapannya banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, dia akan tetap saleh. Dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Karena dia melihat Bapa di surga. Dia melihat Tuhan. Dia gak sekedar melihat dirinya. Ada orang rajin berdoa, tetapi selalu tentang kebutuhan hidupnya. Aku sakit hati kepada Bapak Pengeribuan Tuhan. Besok aku sakit hati, tersinggung aku dibikin Pak Sinaga Tuhan. Itu aja, semua tentang dirinya. Jangan, saudara. Itu doa yang kerdil. Kita nggak ngomong Tuhan udah tahu. Tapi yang paling penting bagi Tuhan, apakah ketika kita menghadapi hidup yang semakin penuh pergumulan ini, pandangan kita masih melihat Tuhan yang mulia, ataukah hanya persoalan-persoalan, pergumulan, target-target hidup kita semata? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus hidup di bawah bayang-bayang penderitaan, tetapi dia mampu memuliakan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ayo, come on. Berdoa seperti Yesus membuat kita mampu melihat kemuliaan, sekalipun di bawah bayang-bayang penderitaan. Ini baru orang Kristen yang top, pengikut Yesus. Amin. Nah, kemudian berdoa seperti Yesus membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Kalau kita baca teks ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus isi doanya itu bicara tentang Allah Bapa, tentang Dia juga sebagai Allah yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum permulaan zaman Dia sudah ada bersama dengan Bapa. Ya, bahwa milik Bapa adalah milik Dia adalah milik Bapa. Bahwa murid-murid ini sudah diserahkan semua ke tangan Yesus. Dan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia ini. Itu berisi tentang teologi. Dia juga bicara tentang relasi dengan Bapa. Sudah ada pada zaman kekekalan, pada sejak kekekalan sudah ada. Ya, itu berisi tentang teologi, tentang Tuhan. Bandingkan isi doa ini. Isi doa ini tentang Yesus, tentang murid hanya berapa? Di ujungnya doang, Bapak Ibu, ayat 11. Mari kita lihat. Dan aku, mari baca sama-sama ayat 11. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Hanya itu, jadikan mereka satu. Itu, lihat banyaknya, panjangnya doa Yesus. Doa kepada pemeliharaan hanya singkat saja. Selebihnya apa? Pengetahuan teologi tentang Tuhan, tentang Yesus. Ini doa edukasi. Ini doa kuliah teologi. Maksudnya apa? Yesus ajak murid-murid itu, mari berdoa bersama, supaya kalian tahu belajar teologi langsung, teologi praktis, praktik teologi. Ini loh berdoa langsung berelasi dengan Bapa.
Dia mengajar di sana. Ada hubungan Yesus dengan Bapa, ada kekekalan di sana. Diajarkan Yesus melalui apa? Melalui doa, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, doa adalah metode pengajaran yang paling efektif, ampuh, mujarab. Itu sebabnya kalau ada orang tua nggak mengajarkan doa kepada anaknya, orang tua itu salah. Ajarkanlah doa melalui praktek langsung. Ajak anak saudara, ajak keluarga saudara berdoa, ajak istri berdoa. Amin. Sorry, bapak-bapak di sini, dengan segala hormat. Ada tempo-tempo kan berdoa bersama pasangan. Ayo, Ma, kita berdoa bersama. Ada emangnya bapak-bapak di sini? Kalau nggak ada amang, bapak-bapak yang terhormat, kita salah. Ibu-ibu pernah mengajak bapaknya berdoa. Pak, ayo berdoa. Karena seringkali kayak gitu. Ya. Ma, ayo kita berdoa. Alah, tumben apa ini katanya. Pa, Ma, ayo kita berdoa. Nasihat doang kan? Awal-awalnya mungkin iya, karena tumben ya ibu-ibu ya. Tapi saya tanya ibu-ibu di sini, kalau dia punya suami, suaminya sering bilang, "Mak, ayo kita ada masalah ya, ayolah kita berdoa dulu yuk, ayo kita." Senang nggak ibu-ibu? Lebih senang mana? Dikasih uang 1 juta pada dia berdoa? Kalau saya pilih, ajak berdoa, habis itu dikasih uang 1 juta. Itu namanya urusan sorga terkabul, urusan dunia terjamin. Semua juga pengen begitu. Nah, ibu-ibu, pernahkah orang tua, ayo kita bersama doa, ayo kita kumpul. Bang, letakkan HP, Kak, letakkan HP, keluar kamar, come on, let's pray together. Mari kita doa bersama. Yuk, bergandengan tangan, bergandengan tangan. Jangan waktu nyanyi saja, bergandengan tangan dalam kasih, tapi di rumah nggak pernah bergandengan tangan gitu. Ini masalah. Sebenarnya doa itu begitu praktis, teologi itu begitu praktis. Yesus nggak bilang, anak-anak muridku, aku sudah ada sejak zaman dahulu sebelum permulaan zaman. Semua sudah diserahkan Bapa kepadaku. Enggak. Yesus pakai metode langsung. Ayo kita berdoa. Yesus ngomong kepada Bapa langsung. Anak-anak merekam. Oh, coba lagi tuh. Sampaikan bapak-bapak ibu-ibu dalam doa. Tuhan, di situ anak kita. Kami bersyukur Engkau karuniakan putra dan putri yang baik-baik. Mereka adalah anugerah-Mu bagi kami. Mereka bagian dari darah dan daging kami yang adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami mau mereka mengenal Engkau. Terima kasih Engkau memberikan kakak N bagi kami, abang B bagi kami. Oh, kalau setiap anak orang Kristen di keluarga Kristen mengalami pengalaman doa bersama Bapa dan Ibu begitu, dia pasti memiliki kepastian keselamatan. Tapi yang ada seringkali berbeda, Bapak. Habis uangku nyekolahkan kau. Kalau itu pun nggak bisa, kau keterlaluan, kau ngabiskan uang aja kerjamu. Dan anak itu bilang, sial kali aku. Bapak Ibu Saudara, berdoalah seperti Yesus. Nggak banyak cakap dia, nggak banyak didoakannya kebutuhan muridnya, tapi dia bawa murid pada pengenalan akan Bapa. Kita pilih mana? Capek menasihati anak
Atau lebih memilih capek memperkenalkan Yesus Tuhan melalui doa didengar anak, hidup anak berubah, daripada kita kuliahkan anak, kuliahi anak. Kita ngomel menguliahi anak terus-terus nggak lulus-lulus, nggak berubah-berubah, daripada kita bawa kepada Bapa Surgawi. Mari Bapak Ibu, jangan bawa anak kita ke yang kemana-mana, luas adu, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan kemana. Nggak masalah sih kalau cukup uang. Nggak usah pusingkan anakku nanti segini begini bawa ini. Kalau saya lihat di Facebook itu ada istilah baru sekarang, healing tipis-tipis. Apa artinya ibu-ibu? Healing tipis-tipis. Berarti sembuh tipis-tipis gitu. Healing kan penyembuhan, kesembuhan. Sembuhnya tipis-tipis, setipis kulit bawang dibelah 7. Ibu bapak saudara-saudara, habis uang kita, nggak masalah, nggak apa-apa. Pak, ayo bawalah anakmu sekali-sekali jalan-jalan, kita belanja, jalan-jalan ke mall, supaya berubah sedikit pelakunya, supaya tahu dia kedekatan, supaya dekat dia. Jalanlah bersama ke mall atau kemana, ke lapangan atau kemana, berenang bersama. Bapak ibu saudara, healing tipis-tipis, nggak masalah, that's good, itu baik, itu bagus. Tetapi hal yang bersifat kekalnya belum masuk. Ajak doa bersama. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini tugas kita sebagai orang tua. Jangan hanya healing tipis-tipis, posting di Facebook supaya dilihat orang banyak. Bagus keluarga orang ini, harmoni. Gak apa-apa sih. Apalagi kita kan multimedia kita mantap sekarang. Tapi apakah dalam tataran praktis originalitas keluarga seperti dalam tataran Facebook itu? Jangan hanya healing tipis-tipis, healing menyeluruh, sembuh semua dalam relasi, dalam doa. Kalau saat ini Bapak Ibu bermasalah satu sama lain dalam berelasi, bawa dalam doa, itu masalahnya mungkin hal yang sangat vital. Sampai-sampai Tuhan tunjukkan, contohkan dia berdoa. Tuhan kau berdoa, kita bilang, supaya kita sadar. Mari berdoa bersama. Jangan ada kita, apalagi Bapak Ibu, sorry to say, sleeping together but not pray together. Tidur bersama sekian lama, berapa ribu jam sudah kita lalui suami istri tidur bersama di kasur yang sama, tapi tidak pernah doa bersama. Ini keterlaluan sebagai orang percaya, keterlaluan sebagai murid Yesus. Dalam katekisasi pranikah selalu saya tekankan, sama Ramses juga saya sudah kasih tahu. Betul saya ya. Sedikit bercanda saya bilang, saat malam pertama pun doa dulu saya bilang. Ketawa Ramses sama pasangannya. Saya yakin pasti sudah dilakukan. Amin. Ya Ses ya. Maksudnya doa bersama. Sudah ya. Sudah berdoa bersama ya. Saya sudah ajarkan. Ngeri enggak Bapak Ibu? Sleeping together but not praying together. Makan sendiri-sendiri, yang satu depan TV, yang satu di sini, satu di ruang tamu, satu lagi di mana kok nanti mak tanggung, masih begawe sedikit. Sedih kali lah Bapak Ibu Saudara. Doa itulah yang mempersatukan kita. Doa mempersatukan Yesus para murid. Bapak Ibu tahu kenapa konsep doa ini, peristiwa ini dicatat oleh Yohanes. Gak berapa lama lagi Yesus menderita, gak berapa lama lagi mereka berpisah, tapi doalah mempersatukan. Semakin sering berdoa, semakin dekat, semakin kenal dengan Allah. Ada doa berarti berjumpa dengan Allah. Semakin sering berjumpa Allah, semakin mirip dengan Allah. Amin.
Coba lihat suami istri, Bapak Ibu. Di sini ada Pak Sadar dan Ibu Sadar. Pak Sadar Mandrova. Pak Sadar ini dari Nias. Istri dari campuran Indo Manado dan Indo Jawa. Satu di pulau sana, sebelahnya Sumatera Utara sana, pulau Tapanuli tengah ya, sebelah Kampung Inang ini, sebelah Sibolga sana. Ketemu di Banyuasin, menikah. Saya yakin dulu nggak mirip, karena sleeping together jadi mirip. Pasti mereka sering praying together, doa bersama. Konon saya sama Ibu Pendeta katanya saya sama Ibu Dona mirip. Saya nggak tahu. Tapi ya karena sering ketemu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Saya nggak tahu. Ada seorang pendeta Bapak Ibu. Bukan pendeta Metodis, pendeta gereja karismatik. Saya nggak usah sebutkan merek gerejanya. Di sebuah gunung waktu saya pelayanan di desa. Pendeta ini berkata, Pak Pendeta, iya, kalau kita suruh berjemaat, berdoa, mendoakan jemaat, gampang ya Pak Pendeta. Lah iyalah Pak, tugas kita. Tapi tahu nggak Pak Pendeta, bagi seorang pendeta yang paling sulit itu mengajak istri berdoa. Saya kaget, masa iya sih saya? Sulit mengajak istri berdoa. Kenapa sulit? Nggak tahu, saya nggak cari tahu sih. Tapi saya membatin sampai sekarang percakapan itu saya ingat. Apa iya sih mengajak istri berdoa, mengajak suami berdoa sulit? Kalau mengajak berdoa aja sulit, kenapa ngajak makan itu gampang ya? Kenapa ngajak jalan-jalan itu gampang sekali? Tetapi ngajak doa di tempat nggak perlu biaya, tetapi nggak kita lakukan, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat mengerikan. Kalau ada keluarga tidak pernah praying together, ini mengerikan. Apalagi sekarang video call juga bisa berdoa bersama. Mengerikan. Kita harus bertobat. Harus bertobat. Karena Yesus mencontohkan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia fokus berdoa bersama para murid dan mengajar melalui doa. Mengajar melalui doa itu efektif, Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya. Bapak Ibu sekarang pergi keluar menginjili orang, bilang, Pak percaya Yesus, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, Bapak akan diampuni, dosa-dosa Bapak akan diampuni. Maka orang di luar akan kasih tendang Bapak Ibu. Sok loh. Tapi coba ada orang sakit, lalu kita bilang gini, Pak, saya agamanya beda, tapi Bapak sakit, kita kan teman. Iya, boleh nggak saya berdoa untuk Bapak? Oh boleh, bener ya? Oh boleh, silakan Pak, senang banget Pak kalau bisa didoakan gitu ya. Agamanya beda, doakan apa? Lalu dia doa. Tapi saya berdoa dengan keyakinan agama saya Pak. Oh enggak apa-apa Pak. Malah dia bilang semuanya itu sama Pak, tujuannya sama. Lalu kita berdoa. Kesempatan mengajarkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita doa, Bapa Surgawi, melalui putramu yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa hari ini untuk Bapak ini, temanku ini sedang sakit. Kuasamu ajaib, Engkau adalah Tuhan. Sembuhkanlah Bapak ini, doa dan permintaanku. Dia tangkap gak doa kita? Dia tangkap. Dan inilah yang banyak terjadi. Khotbah melalui doa, PI melalui doa, pengajaran tentang Tuhan melalui doa. Bapak-bapak kalau mau mengajar anaknya tentang Tuhan, ajak berdoa. Bukan suruh sekolah teologi. Itu nanti. Bukan serahkan sekolah minggu. Gak apa-apa. Tapi jangan di tempat titik nol. Di mana titik nol kita? Yerusalem kita, di keluarga.
Kalau di keluarga tidak ada titik keberangkatan, nggak ada bekal di sana, nggak kenal Tuhan di tengah keluarga, sulit dia mengenal Tuhan di tempat lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, harus diawali fokus mengenal Tuhan dalam doa. Jangan hanya doa minta, hari ini minta ini, hari ini minta ini, hari ini minta ini. Bapak Ibu, stop. Tuhan tahu, sebelum kita meminta pun Tuhan sudah tahu. Yang Dia inginkan adalah lebih dari itu, minta mengenal Bapa surgawi, Tuhan kita. Amin. Anak saya Jovita, Elsapa, Gelora, kadang gak minta saya kasih, karena saya tahu kebutuhannya. Kadang saya tunggu juga dia minta, supaya dia tahu diri gitu, gak manja. Tapi saya tahu kebutuhan. Bapa surgawi lebih tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Lebih tahu. Nah, yang ketiga, berdoa seperti Yesus akan mendorong kita menjalin kesatuan dalam relasi seperti Yesus Bapa adalah satu. Dalam doa terakhir di dalam ayat 9, Yesus berkata, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, bersama-sama, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doa ini obat Bapak Ibu. Saya pernah bersaksi sakit saya apa kan, bolak-balik masuk rumah cari ke apotik obat ini obat itu, tanya teman, tanya Google, obat apa obat ini, obat apa obat ini. Terakhir pergi ke dokter spesialis lah, katakan pergi. Setelah pergi ke sana, dokter keluarkan diagnosa lalu kasih resep. Ternyata resep dikasih obat yang sama dengan yang selama ini saya makan. Lalu saya bilang, dok kok sama? Saya udah datang jauh-jauh dok, sama resepnya, obatnya. Dokter itu bilang, memang iya, hanya Bapak perlu minum air putih banyak-banyak. Saya jauh-jauh berobat dan pusing sana sini, ternyata obatnya andalannya adalah air putih. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berpikir jangan-jangan seperti ini hidup kita orang percaya. Kita pusing masalah AB, masalah C, masalah D, masalah A sampai Z dan lain sebagainya. Kita cari nasihat kemana-mana, kita cari solusi kemana-mana. Ternyata hanya satu yang sangat sederhana, bertelut di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan, berdoa bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan pasangan hidup, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan belajar mengenal Tuhan, membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Itulah obat yang paling mujarab. Kalau relasi kita di keluarga pecah, datang mulai dengan doa. Amin. Amin. Kalau ada dalam pelayanan hidupnya bermusuhan, nggak cakapan, berarti nggak berdoa. Kalau ada dari antara kita melayani, bernyanyi, memuji Tuhan, liturgi, singer, bayar musik dan apalah semua pelayanan, tetapi kita nggak baku tegur, kata orang Sulawesi, kita nggak bisa saling mengampuni, berarti ada yang salah. Pertama, kita mungkin nggak berdoa. Kedua, kita berdoa tapi doanya doa egois, hanya untuk aku. Ketiga, doa kita tidak membangun relasi keutuhan. Bapak Ibu tahu roda pedati ya, atau roda sepeda? Roda pedati yang paling tepat. Roda pedati itu ini lingkaran, di tengahnya ada porosnya. Jari-jari itu semua begini ke lingkaran. Nah, itu kan dari jauh. Kalau semakin jari-jari itu mendekat ke poros, semakinlah dekat satu sama lain. Jari yang satu dengan jari yang lain semakin dekat ke poros akan semakin dekat. Bahkan pada akhirnya bertemu dalam satu titik poros. Kalau kita berpecah karena persoalan dan nafsu dunia, berdoalah kita bertemu dalam satu titik. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan bertemu di sana. Bapak Ibu Saudara, doa adalah kekuatan kita. Yesus berdoa, kita pun harus berdoa. Yesus meminta, kita berdoa. Yesus mengenal Bapa, kita pun harus mengenal Bapa. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Jalinlah kesatuan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga,